hari ini ada beberapa orang yang nggak bisa join, jadi minta direkam. Oke, bentar gue sharing slide. Screen udah kelihatan? Boleh dikasih? Sudah. Udah ya? Sudah, Pak. Siap. Oke, terima kasih teman-teman udah gabung. Baik yang udah join di membership maupun yang masih belum. Ini ada beberapa hal yang bisa saya share. Ini sebenarnya ide ya. Jadi ide dari tulisan yang udah saya buat di salah satu jurnal. Jadi ide ini saya tuangkan ke dalam bot, terus udah kita tes sama-sama. Jadi teman-teman di ITHID yang premium juga udah dapat akses ke algoritmanya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke bot, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu pahamin ya. Yang namanya trading, itu nggak asal beli, tapi ada formula tersendiri supaya kita bisa dapat yang namanya momentum entry. Ya, jadi momentum entry itu sangat menentukan posisi kita nanti waktu saat kita hold posisi atau mau cut loss. Jadi kalau sembarang entry, biasanya itu pasti banyak yang nanya, ini masih layak di hold atau enggak nih? Atau ini taking profitnya berapa? Ini stop loss-nya berapa? Ya, jadi itu yang mempengaruhi daripada psikologi teman-teman, di mana nanti membeli satu saham, ya, karena kita di iTech diskus saham ya, kita bahas saham aja ya, nggak bahas forex. Oke, jadi ada 5 hal ya, ada 5 hal yang teman-teman perlu pahamin sebelum teman-teman itu membeli satu saham, ya. Yang lebih bagus kalau misalnya teman-teman hanya fokus pada saham-saham yang liquid. Jadi misalnya fokus pada IDX 30, fokus pada LQ45, fokus pada konstituennya Kompas 100. Jadi fokus hanya pada yang liquid, dan itu lumayan bisa membuat kita sedikit tenang ya dalam hal trading. Nah, 5 hal itu apa aja? Nah, ini ada 5 hal yang udah ada algoritmanya di dalam bot, teman-teman tinggal pakai aja. Pertama adalah kita beli saham itu ketika ada price action ya. Kan banyak tuh orang-orang bilang price action, gue trading price action, pokoknya gue pakai price action. Tapi sebenarnya price action itu apa gitu ya? Kok kayaknya sesuatu yang mungkin sangat kelihatan luxury ya, kelihatan mewah gitu. Price action ini, price action itu. Jadi kalau misalnya kita jabarkan dari beberapa literatur, yang namanya price action, orang trading menyebut dia trading pakai price action itu komponennya cuman sedikit. Komponennya cuman 5. Ya. Jadi trading dengan price action, komponen pertama dia menggunakan apa? Menggunakan candlestick formation. Nah, teman-teman di general membership yang iTech ID membership itu udah saya bagikan 5 atau 6 candlestick yang bisa digunakan sebagai indikator kuat bahwasannya saham itu mau naik atau melanjutkan daripada kenaikan, atau saham itu mau turun. Jadi cuma 6. Jadi teman-teman nggak usah hafalin terlalu banyak, cukup fokus di 6 tadi aja, nonton videonya. Nah, dengan trading di candlestick tadi, itu aja udah cukup sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu belajar terlalu banyak juga dipelajarin, karena pusing kalau kepala kita diisi terlalu banyak hal. Nanti akan kita lihat ya di dalam bot. Jadi yang pertama itu adalah candlestick formation. Nanti ada 6 candlestick kita akan bahas. Nah, kalau ada 6 candlestick itu, tinggal kita lihat di mana sih harga kita bagus untuk membeli saham tersebut. Terus yang kedua, adanya tren. Nah, kita trading jika dalam tren.
lebih bagus kalau trennya naik. Nanti buat juga ada caranya untuk melihat trennya. Nah, terus yang ketiga, selain tren, itu ada chart formation. Nah, chart formation ini biasanya saya sering sharing di weekly journal. Itu ada chart formation, ada symmetrical triangle, ada cup and handle, macam-macam ya. Yang terakhir yang udah jalan itu yang cup and handle yang Same kemarin ya, itu udah jalan tinggi. Nah, terus juga berikutnya yang keempat adalah volume. Nah, nanti dibuat juga teman-teman bisa melihat mana sih yang saham-saham punya volume. Biasanya orang bilang harga itu bakal naik ketika ada bensinnya. Jadi volume ini yang jadi bensin di harga saham. Jadi ketika ada bensin ini masuk, maka kendaraan harga tadi itu akan jalan, akan melanjutkan perjalanannya. Nah, jadi volume ini di dalam bot nanti juga bisa teman-teman gunakan. Jadi yang terakhir adalah support and resistance. Nah, nanti akan kita lihat di mana sih cara kita entry untuk support dan resistance. Jadi 5 hal ini adalah momentum entry buat teman-teman. Candle, pertama adalah candle formation, kedua ada trend, ya. Ketiga ada chart formation, keempat ada volume, kelima ada support and resistance. Nah, cukup 5 hal ini aja yang teman-teman gunakan untuk momentum entry. Karena apa? Kadang-kadang saya sendiri karena aktivitasnya juga bekerja ya, kerja sama orang, belum punya perusahaan apapun. Jadi saya nggak bisa memberikan rekomendasi setiap hari. Jadi teman-teman sudah ada bot yang udah auto posting ke dalam channel. Jadi tinggal lihat nanti mana yang bagiannya candlestick, mana yang bagiannya trend, mana bagiannya chart formation, mana bagian volume, dan juga mana yang bagian support and resistance. Nah, ini bisa dicek dengan bot nantinya. Nah, bentar saya admit dulu beberapa. Ada yang baru join lagi. Oke, nah berikutnya. Untuk melihat formasi candle ya. Nah, jadi untuk melihat formasi candle, ini ada 2, 4, 6, 7 ya. Inverted sama hammer sebenarnya sama. Jadi sebenarnya 6 ya. 6 candle. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya udah melihat ada candle yang memang gejala reversal, itu bisa dicek di bot ya. Mungkin saya share di sini. Jadi teman-teman bisa lihat yang tadi ya. Pertama, kalau menggunakan /CS, itu melihat candlestick secara keseluruhan. Jadi apapun yang ada di dalam bot, itu akan dimunculkan ya. Jadi terlalu banyak. Jadi misalnya teman-teman mau fokus dengan engulfing aja, karena biasanya secara statistik ya, engulfing itu punya istilahnya punya potensi naik secara lebih besar. Jadi misalnya teman-teman fokus dengan engulfing candle. Nah, apa aja sih yang muncul engulfing hari ini gitu ya? Nah, di sini ada ISAT. Jadi kita udah entry ISAT mungkin udah agak lama. Ini baru muncul lagi engulfing. Nah, ketika muncul engulfing candle, di sini kelihatan ya, ISAT muncul engulfing. Yang teman-teman lakukan adalah melihat kembali ke dalam chart. Nah, coba perhatikan ya di dalam chart. Ini garis merah ini adalah garis resisten daripada ISAT. Di berapa nih? 2350. Nah, ketika dia break daripada, tadi ada support dan resisten ya, nanti akan kita bahas lagi. Ketika dia break daripada resisten, maka di sini level entry kita berikutnya. Harga resisten menjadi support sekarang. Nah, ketika dia muncul engulfing di atas resisten, berarti ini namanya bullish continuation.
Jadi teman-teman yang udah punya barang di sini, karena kita beli sebenarnya kan udah dari bawah ya, udah punya barang di sini, muncul lagi bullish engulfing, ini berarti saham ISAT ini masih layak untuk kita hold. Kita hold posisi sampai nanti ada satu indikasi saham ini akan turun. Nah, lebih bagus kalau misalnya muncul engulfing masih di bawah-bawah. Jadi dengan warna kuning muncul engulfing, atau setelah kuning satu bar hijau muncul engulfing. Nah, itu lumayan besar rewardnya. Cuman ini kan kalau dilihat bar hijaunya juga masih sangat panjang ya, belum ada gejala turun, masih terus hijau, muncul engulfing lagi, break daripada golden ratio. Berarti ini masih layak di hold. Nah, kapan dia akan kita jual? Ketika di dalam chart slash speed ini muncul panah kuning. Ya, nanti muncul panah kuning. Kalau misalnya belum muncul, ya teman-teman hold aja. Hold aja sampai nanti muncul panah kuning. Kalau besok ini breakout lagi dari, ini ada resistance satu lagi ya, 2680. Kalau dia breakout lagi dari 2680, ini bisa, kalau closingnya di atas 2680, bisa kita tambah lagi averaging up di sini ya. Jadi ISAT ini masih sangat bagus untuk kita terus hold. Nah, yang berikutnya selain engulfing itu ada piercing ya. Piercing line juga memberikan reward yang sangat bagus. Hari ini nggak ada. Hammer ada beberapa. Ya, nanti teman-teman bisa cek dengan chart. Jadi setelah tadi ya, setelah kita menerapkan pertama dengan momentum entry price action pakai candle. Terus yang kedua, kita menggunakan trend. Nah, dengan trend, ini adalah trend follower namanya ya. Jadi untuk trend following ini, teman-teman cukup memperhatikan iTech ID line-nya aja. Misalnya, kita pakai yang slash TFEC ya. EC ini saya ambil karena saham-saham di dalam konstituen EC itu punya secara perusahaannya rata-rata perusahaan sehat, karena DER-nya itu kan di bawah 40% rata-rata semua perusahaan. Jadi saya suka fokusnya dengan saham-saham dalam slash TFEC. Nah, cara membaca slash trend following, pertama teman-teman melihat adalah nilai AI line-nya ya. Contoh seperti ISAT, AI line-nya itu ada di 2300. Jadi teman-teman cukup membuka, misalnya teman-teman membuka satu chart, ya, membuka satu chart. Jadi teman-teman tinggal lukis aja, kita lukis satu chart di sini, kita gambar AI line tadi 2300, berarti udah sangat jauh sekarang AI line-nya di sini. Karena ini trend following, jadi memang AI line sangat jauh. Terus kita lihat lagi break price-nya. Jadi ini support yang barunya, support di atas AI line. Break price-nya ada di 2660. Jadi teman-teman tinggal buat satu lagi support yang baru, 2660. Nah, ini sudah di break ya. Ini sudah di break, break price-nya sudah di break. Aduh, ini masih banyak aja yang join. Bentar. Nah, jadi pertama, AI line itu untuk trend following. Jadi kalau udah di break, AI line menjadi support. Yang kedua, konsolidasi tadi ya, harga konsolidasi itu juga menjadi support berikutnya. Break price tadi 2660. Jadi harga entry hari ini sebenarnya sangat bagus karena dia baru break juga di 2660 dengan closing 2670. Oke. Nah, di sini kita lihat harga taking profit pertama di 2775. Nah, ini yang perlu teman-teman gambarkan secara sistem. Jadi harga taking profit pertama di 2775 itu sekitar
masih ada 4% ya, sekitar masih ada 4%. Cuman jangan khawatir, jadi secara weekly, ini kalau teman-teman lihat, secara weekly malah ini ISAT sudah break daripada support weekly-nya di sini ya, malah membentuk seperti double button atau cup and handle di sini ya. Nah, jadi ini udah break juga dari weekly-nya. Jadi seharusnya ISAT masih berpotensi untuk menuju ke area supply di sini, di area supply zone di sini. Jadi sebenarnya targetnya masih ada sekitar 10% lah untuk ISAT. Ya, benar. Oke. Berikutnya. Saya mute dulu ya. Oke. Nah, tadi udah strategi dengan trend following. Jadi candlestick, trend following, sama chart formation. Nah, chart formation ini biasanya sering saya yang gambarin. Jadi teman-teman tinggal ikutin dari beberapa chart yang saya sering yang Pak, saya share. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Bentar, videonya aku matiin dulu deh. Matiin video. Halo? Cek. Udah lumayan, Pak. Oke. Videonya aku matiin aja deh. Udah. Sip, sip. Nah, tadi yang chart formation, terus trend following, sama sekarang candle ya. Nah, ini chart formation dibuat tidak terlalu bagus kalau kita ikutin. Jadi biasanya ini aku sendiri yang sharing di grup. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja formasi-formasi dari chart ini. Biasanya kalau chart formation juga punya reward yang sangat tinggi ya, kayak yang di sebelah kanan ini. Yang ini kan ISAT ya. Terus di sini MAPI, kita entry di awal ketika break, terus sekarang masih layak untuk di hold juga MAPI karena secara weekly-nya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, secara weekly-nya itu MAPI udah membentuk juga satu base baru ya. Nah, ini secara weekly-nya juga dia udah break dari sini. Jadi target berikutnya mungkin agak apa nggak tahu sampai ke sini atau enggak ya. Cuman ini masih hayalan. Jadi masih lumayan ya, masih ada 20% target berikutnya untuk MAPI. Jadi teman-teman yang udah punya dan beli sesuai rekomendasi terakhir itu bisa di hold aja posisi untuk MAPI. Terus di sini ada Medco juga ketika break resist, sekarang break lagi ya. Nah, itu untuk chart formation. Untuk sekarang ini aku belum nemuin satu strategi yang buatnya itu bisa baca formasi dengan begitu detail. Kadang-kadang ya perlu intervensi juga, perlu intervensi buat kita untuk melihat daripada harga. Nah, kalau teman-teman belum biasa dengan chart formation, nanti aku coba terus posting untuk yang chart formation. Nah, yang keempat, ya ini yang keempat ya benar ya. Yang keempat itu kita entry price action-nya berdasarkan volume. Jadi di bot itu teman-teman bisa menggunakan /LQ atau /ledakan. Nah, aku lebih prefer menggunakan /LQ. Kenapa menggunakan /LQ? Karena /LQ ini aku ambil dari saham-saham perusahaan yang memang liquid, ya. Jadi kalau kita lihat apa aja sih yang hari ini muncul di /LQ. Nah, ini ledakan-ledakan saham yang berdasarkan likuiditas daripada perusahaannya. Nah, di sini ada SMDR, Agro juga. Nah, cara entry /LQ, kalau teman-teman belum punya barang, baiknya ketika muncul /LQ, baiknya melihat pada harga break price-nya. Ya.
Last price di sini kayak SMDR 334. Break price-nya itu ada di 310. Jadi berarti ini trennya udah lanjut sebelumnya dan sekarang meledak lagi volumenya. Lebih bagus kalau teman-teman bisa dapat ledakan volume, break price-nya itu dekat dengan closing price kayak gini ya, ICE ya, S hardware ya. Coba dilihat di sini break price-nya 1680, closing-nya 1705. Nah, ini kan menarik, ada ledakan volume, berarti ini kan price action. Jadi 1680 ya. Sebenarnya sudah lama kita entry-nya ada di double doji di sini ya. Cuman ini melihat entry lagi berdasarkan ledakan volume, berdasarkan volume as confirmation. Nah, perhatikan di sini volumenya terus naik ya. Jadi S ini ada potensi untuk terus melanjutkan bullish-nya nih. Di 1680 kalau tadi teman-teman dapat. Nah, kalau kita lihat di weekly, nah perhatikan di weekly juga sangat menarik ya. Kalau kita lihat secara trennya, itu weekly trennya jadi seperti ini nih. Tinggi sekali reward-nya. Jadi mungkin reward daripada S ini kalau dia tidak break ke bawah lagi, jadi akan mencapai ke sini 20% ya untuk S. Selama dia tidak break daripada supportnya yang di sini. Karena kalau dia break support, ya berarti lebih cenderung saham ini untuk kembali turun ya ke support sini. Jadi tadi ya, untuk entry yang model volume as confirmation, bagusnya teman-teman itu memperhatikan nilai daripada break price-nya. Kayak S ini, break price. Nah, setelah itu bagaimana kita menjaga supaya apakah masih layak di hold atau enggak. Jadi bisa dilihat setiap mungkin setiap 4 jam atau setiap sehari sekali. Kita lihat di chart-nya. Nah, ini udah mulai terbentuk hari pertama hijau ya. Jadi ini udah volume udah masuk, udah konfirmasi. Dia juga sudah break island 1620 berarti udah konfirmasi juga. Sudah ada foreign inflow juga, asing udah masuk ya ke sini ya. Foreign inflow, jadi udah lumayan bagus nih S. Terus kita pantau dengan chart pitch-nya. Nah, hari ini juga di dalam pitch strategi, S juga ada sinyal untuk entry ya. Nah, itu cara memantaunya. Jadi ada sinyal untuk entry, volume juga lumayan tinggi. Secara price action, di sini ada garis resisten yang udah dia break. Garis di 1700. Jadi ada potensi, seperti saya sampaikan tadi, di weekly. Weekly juga secara trend, dia konfirmasi, ya kan? Secara tren dia konfirmasi, masih sangat tinggi potensi untuk kita gaining profit bisa 20-21%, sama resikonya ini juga sangat kecil ya, asal teman-teman juga selalu membatasi diri dengan menjaga resiko. Kalau dia turun di bawah 1580, maka baiknya dilepas dulu. Nah, itu dengan volume. Nah, selain volume tadi, teman-teman juga bisa melihat berdasarkan rasio ya. Rasio daripada volumenya. Yang ini ada rasio. Terus rasio lain tadi ada agro, rasionya tinggi. S juga rasionya tinggi, Medco rasionya tinggi. Nah, BBCA juga ini ya, break price-nya di 3285, closing price di sini. Jadi ketika dia muncul ledakan volume, break price, nah di situ waktu momentum kita untuk entry. Nah, selanjutnya adalah teman-teman perlu menjaga dengan melihat dari flash speed misalnya, flash speed BBCA. Nah, BBCA juga muncul sinyal buy,
hari ini ya. Jadi lumayan bagus buat teman-teman hold terus. Di slash chat juga. Nah, udah muncul 2 candle hijau. Dan di slash chat, ini juga sudah breakout. 33250 dia sudah breakout. Jadi sekarang adalah fase baru bagi BBCA di minggu ke depan untuk melanjutkan kenaikan daripada tren. Coba kita lihat di dalam chartnya. Weekly chartnya. Ya, di weekly juga udah break ya. Kalau teman-teman perhatikan, di weekly juga udah break. Jadi ini ada fase baru bagi BBCA. Resisten berikutnya di weekly ada di sini nih. Jadi target ke resisten berikutnya itu masih ada sekitar 6%. Jadi BBCA memang agak lelet, cuman ya dia bakal terus naik, jadi nggak masalah kalau kita hold terus ya. Nah, itu BBCA berdasarkan volume tadi. Terus support and resistance. Nah, support and resistance biasanya aku membagi dua strategi ya. Ada yang beli di support, ada yang beli ketika dia breakout. Di dalam porto aku bagi gitu, karena kadang-kadang kayak kemarin seperti SSMS, ini aku bagi ketika dia mantul di support ini, di bawah ada inverted hammer. Nah, ini aku bagi jadi misalnya kita punya uang 20 juta. 2 saham untuk model beli di support, 2 saham lagi untuk model beli ketika breakout kayak BBCA tadi. Jadi kita beli di support tadi gunanya kalau naik dia rewardnya tinggi. Cuman kadang-kadang kalau kita beli di support tuh kadang-kadang naiknya lama. Nah, jadi itu terbantu dengan kita bagi tadi. Sisanya biasanya yang udah breakout dia akan bergerak lebih cepat. Ya contoh mungkin ya seperti Indi kemarin ya. Ketika Indi TMG, nah ini ketika dia udah break daripada resisten, itu biasanya naiknya sangat cepat. Tapi ketika dia masih di bawah, kayak pertama-pertama dulu PTBA atau TMG, itu naiknya agak lama dulu. Naiknya agak lama, di support naiknya agak lama. Tapi begitu dia break, itu naiknya sangat cepat. Jadi biasanya itu aku bagi 2. Kadang-kadang kalau kita beli di support, nggak break supportnya, ditambah nanti break resistennya, itu rewardnya jadi semakin tinggi gitu. Tapi kadang-kadang ya nunggunya lama. Nah, tunggu sinyal entry dulu. Di sini ada sinyal entry ya. Sinyal entry terus dikonfirmasi candlenya berubah jadi hijau. Nah, itu udah happy tuh. Kalau candle berubah bars di sini berubah jadi hijau. Nah, itu udah happy untuk terus hold sampai nanti barsnya itu berubah kembali jadi merah atau ada bullet merah kayak gini nih, bullet merah. Itu tanda untuk sell. Ya, jadi sebenarnya kalau trading pakai bot sih lumayan gampang, lumayan membantu selama kita paham tadi price action momentum tadi untuk entry ya. Nah, ini strategi. Om Mahfud, kalau yang segitiga itu apa Om Mahfud? Segitiga merah? Itu segitiga merah. Kayak di sini segitiga merah mana? Ini. Segitiga merah itu harga udah di luar dari prediksi sistem. Jadi sebenarnya itu bukan valid sell. Jadi dia hanya bilang ini udah puncak, ini udah puncak, ini udah puncak. Kalau puncaknya di break ya kita tetap hold. Valid sell-nya ada di slash quit tadi, PTBA misalnya. Kalau muncul arrow warna kuning itu valid sell. Kayak gini nih belum valid sell nih, PTBA masih layak untuk di hold. Ya, ini belum valid sell. Kecuali dia muncul tadi bullet merah di slash chart atau candle kuning, arrow kuning di slash quit. Itu valid sell. Udah habis. Oke. Gitu aja teman-teman. Ya, nanti kita diskusi lagi di grup dan juga udah sore yang belum mandi, belum pulang kantor. Silakan untuk
beristirahat, bisa pulang ketemu keluarga ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, nanti aku share rekamannya. Buat kalian yang mau join di iTech ID membership juga silahkan. Lagi ada promo untuk 1 tahun. Oke, terima kasih banyak udah meluangkan waktu bersama iTech ID. Semoga trading teman-teman cuan terus, sukses selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you Om. Ya, sama-sama. Jaga Sehat-sehat kesehatan semua. semua.